Kelompok 4 tugas sejarah. Saya Ashifana Susuliananta dari absen 7. Saya Rizal Napalevi dari absen 30. Saya Nabila Nazia dari absen 23. Saya Shivana Naisila Damayanti, absen 36. Saya Ngraini Sanda Sodivia Putri, absen 5. Museum Jenderal Sudirman. Museum ini menampilkan profil lengkap Jenderal Sudirman, mulai dari masa kecil, perjalanan karir, militernya, hingga perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan di sini, pengunjung lebih bisa memahami karakter beliau yang sangat tegas, disiplin, dan penuh semangat juang. Berikut penjelasan tentang miniatur dan benda-benda sejarah yang ada di Museum Jenderal Sudirman. Apel bersejarah yang disimpan dalam lemari kaca. Senjata-senjata itu kemungkinan digunakan oleh pejuang atau tentara Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan dan dipamerkan sebagai bukti sejarah perjuangan melawan penjajah. Jalan pertama antara Jenderal Sudirman dengan Menteri Supremo pada 12 Januari 1945. Adegan ini menggambarkan pertemuan terakhir Jenderal Sudirman dengan para menteri, yaitu Menteri Susanto, Soekarno, Kolonel Bambang Soekarno, dan Kapten Soekarno. Setelah melakukan perundingan di masa perjuangan gerilya melawan Belanda. Gambar tersebut memperlihatkan miniatur sekolah Taman Kanak-kanak Aisyah di Cilacap, yaitu tempat Jenderal Sudirman pernah duduk sekolah pada masa kecilnya. Diorama ini menunjukkan salah satu bagian dari perjalanan awal kehidupan beliau. Gambar tersebut menunjukkan diorama Jenderal Sudirman meletakkan karangan bunga di Sukun Pahlawan Kemerdekaan di Blitar pada Desember 1946 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur. Diorama Jenderal Sudirman sebagai melakukan inspeksi pasukan TNI, Tentara Republik Indonesia yang sedang bertugas di Pemalang pada April 1946. Diorama ini menggambarkan kepemimpinan dan semangat beliau dalam memimpin tentara Indonesia setelah kemerdekaan. Gambar tersebut menampilkan miniatur gedung sekolah lantaran utama negeri Cilacap, yaitu tempat Jenderal Sudirman menimba ilmu saat muda. Diorama ini menggambarkan salah satu lokasi penting dalam perjalanan pendidikan beliau. Diorama ini menggambarkan momen kembalinya Jenderal Sudirman ke Yogyakarta dan pertemuan dengan Presiden Soekarno setelah Belanda menarik masukkannya pada tahun 1949. Gambar tersebut menampilkan diorama Jenderal Sudirman bersama Presiden Soekarno saat menyambut kedatangan Dr. Davis Bill utusan Belanda. Adegan ini menggambarkan momen penting diplomasi Indonesia setelah kemerdekaan, ketika para pemimpin bangsa berupaya mempertahankan kedaulatan negara melalui perundingan. Pada Juli 1949, Paling Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta setelah memimpin perang gerilya melawan Belanda. Beliau disebut oleh Letnan Sudiarto dan setibanya di Yogyakarta disebut oleh Kolonel Soeharto. Peristiwa ini menandai kembalinya pemimpin TNI ke pusat pemerintahan RI dan menjadi simbol semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Gambar tersebut menggambarkan upacara pemakaman Jenderal Sudirman dengan makam pahlawan di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1950. Diorama ini menunjukkan tentara yang membawa peti jenazah dan memberikan penghormatan terakhir pada pahlawan nasional Indonesia. Ini merupakan replikan tandu, yaitu replikan tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan Belanda. Karena kondisi kesehatan lemah akibat sakit paru-paru, beliau tetap memimpin perjuangan dari atas tandu ini sebagai simbol semangat dan keteguhan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Patung ini dibuat untuk mengenang jasa Jenderal Sudirman, Panglima pertama Tentara Nasional Indonesia, yang dikenal karena kepemimpinannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda setelah proklamasi tahun 1945. Meskipun dalam kondisi sakit, beliau tetap memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dia ada jerah. Gambar tersebut menunjukkan kendaraan
lapis baja atau tang militer yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tang ini menjadi simbol kekuatan pertahanan perjuangan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini wawancara kami di Museum Jenderal Sudirman. Kawasan Purwokerto, karena sebelah sana sudah diwancurkan ini. Jadi ini pintu utama masuk ke dalam atas. Dan museum ini terletak di Karangwaslo, Kecamatan Purwokerto Barat. Museum ini terdiri dari 2 lantai, lantai atas dan lantai bawah. Kalau lantai bawah itu menceritakan perjuangan. Nah, kalau lantai atas itu gambaran-gambaran semasa-masa perjuangan. Itu tadi. Nah, terus apa lagi? Museum ini didirikan ya. Museum ini didirikan itu apa sudah jalan itu 1983 karena ini sudah 3 tahap. Nah, terus kenapa museum ini harus didirikan di sini? Ini museum suatu kebanggaan orang Banyumas. Ini kan punya Yayasan Suruhmas. Suruhmas itu seruan eling orang Banyumas. Itu yang domisili itu di Jakarta Suruhmas. Jadi merasa bangga di Nusantara yang namanya Pati. Itu kalau apa masa perjuangannya Pati memang itu kalau di daerah Lombok sendiri nggak terlalu banyak. Paling banyak di daerah Cilacap dan Cilacap. Terus apa lagi tadi? Ya kalau tokoh utama yang di sini itu berarti Pak Hikmat sendiri. Hujannya itu 3,5 ton. Itu bukan dari bukan dari cocolan, tapi itu dari bumi. Ini kalau dari bumi ditembak itu udah bunyi teng. Nggak mungkin begitu. Itu hujannya. Terus lagi tempat museumnya ini. Kalau museumnya ini di Banjarnegara, Tanjung Negara, Negara, Puncak Kuis, itu kaitannya itu tidak. Kalau ini kan di sini kan salah satunya. Kalau yang asli itu di Jogja, kalau enggak di Ikaja, Jakarta, itu juga. Kalau kita dari kabar itu sedang tapi udah masuk ke dalam belum? Nah, nanti kita kasih apa? Ini apa? Pamfletnya. Biar nanti dibaca, barangkali nanti. Tapi yang jelas itu apa? Kalau informasi sama pengunjung, itu yang jelas itu pengunjung itu memang memerlukan museum ini. Itu sudah mulai dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sampai perguruan tinggi semua. Itu memang memerlukan ini. Ya, nah kita kasih itunya ya. Nah kalau sudah masuk ke dalam itu jangan terbalik lihatnya. Dari tempat lahir dulu, baru almarhum dan almarhum terus nanti di atas. Kalau nggak tahu tulisan Jawa itu kan ada tulisan Jawa, nah itu apa terjemahan, tapi nggak salah.